Sebelum kita bersama-sama masuk ke dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sore menjelang malam ini hati kami berlimpah dengan syukur dan sukacita. Karena atas anugerah Tuhan, tahun ini kami diizinkan untuk kembali merayakan Natal. Terima kasih untuk kesempatan yang sungguh sangat berharga ini, yang Tuhan masih beri dan percayakan kepada kami. Dalam sukacita perayaan Natal di tempat ini, kami ingin mendasarinya dengan firman Tuhan. Berkatilah kami semua yang hadir, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, kami boleh menyambutnya dengan sukacita. Iman kami semakin diteguhkan, dan harapan kami kepada Tuhan boleh semakin dikokohkan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami rindu ingin mendengarkan firman-Mu. Amin. Sidang masa raya Natal, firman Tuhan yang akan kita baca dan menjadi dasar pemberitaan dalam sukacita, ibadah, dan perayaan Natal, SPB dan SPPR Jemaat GKI Sinar Kasih bersama dengan SPB dan SPPR Resort Palangkaraya dan juga anak-anak remaja pemuda sekalian, terdapat di dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Saya mengajak kita semua terlibat dalam pembacaan ini. Saya akan membaca ayat yang ganjil, mohon jemaat Tuhan membaca ayat yang genap. Di ayat yang ke-12 nanti kita akan baca bersama-sama dengan perikop orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Apakah ditampil di layar? Oh, tidak ada. Baik, karena tidak ditampilkan, maka saya akan baca firman ini mewakili kita semua. Saya baca ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin
yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan bagi kita pada malam Natal pada saat ini. Sidang Masa Raya Natal yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Sukacita sekali kita dapat bertemu dalam sukacita perayaan Natal SPB dan SPPR Jemaat GKS Sinar Kasih. Dan kita bersyukur karena dalam sukacita ini anak-anak kita juga boleh berhadir, orang tua juga boleh berhadir, keluarga-keluarga kita juga boleh hadir, teman sahabat. Dan dalam syukur ini kita boleh melihat sungguh betapa luar biasanya pemeliharaan dan kasih Tuhan atas kita, sehingga kita boleh diperkenankan merayakan Natal pada saat ini. Saudara-saudara, ini bukan karena kita hebat, pantas, dan bukan karena kita layak di hadapan Tuhan, tetapi semua ini terjadi adalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Tadi Bapak John Rete sudah menyampaikan kepada kita, 2 tahun masa pandemi bukanlah masa yang mudah untuk dilewati, untuk dilalui. Tetapi ketika kita boleh diperkenankan ada sampai hari ini semata-mata karena kebesaran kasih Tuhan yang tetap memperkenankan kita, mengizinkan kita untuk dapat merayakan Natal di tahun ini. Sidang Masa Raya Natal yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Ketika kita berbicara tentang Natal, kita tidak pernah melupakan kisah atau cerita tentang orang Majus dari timur. Dan cerita tentang orang Majus dari timur ini saya rasa bukanlah cerita yang asing bagi kita sebagai orang Kristen. Kita pasti sering mendengar cerita tentang orang Majus dari timur ini, baik ketika kita masih kanak-kanak dulu melalui cerita-cerita sekolah minggu, ketika kita remaja dan pemuda melalui drama-drama Natal, maupun melalui khotbah-khotbah Natal yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dari tanggal 1 Desember, hari ini tanggal 20 Desember, kita sering sekali diperdengarkan dengan khotbah Natal berbicara tentang orang-orang Majus dari timur dan bertepatan dengan tema yang ditetapkan PGE dan KWE pada tahun ini.
Ketika kita diminta untuk menceritakan alur cerita tentang orang Majus dari timur, kita pasti sangat fasih, sangat hafal untuk menceritakan bagaimana cerita tentang orang Majus dari timur dalam peristiwa Natal, peristiwa kelahiran Yesus. Namun walaupun kita sering mendengar cerita atau kisah tentang orang Majus dari timur, pada momen Natal kita pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk kembali disegarkan melalui apa yang telah orang Majus ini lakukan. Dan sebagai orang-orang yang telah menerima kebaikan dan kasih Tuhan, kita diajak untuk belajar dan meneladani sikap iman dari orang-orang Majus dari timur. Mari kita melihat apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Majus dari timur di dalam nas yang tadi sudah dibacakan bagi kita semua. Pertama, para Majus memiliki semangat yang begitu besar untuk mengetahui tentang Yesus dan melakukan perjumpaan dengan Yesus di dalam kehidupannya. Itu kita lihat dalam ayat 1 sampai ayat 2a. Saudara-saudara, bintang yang dilihat oleh para Majus adalah tanda kelahiran seorang raja baru. Dan ketika para Majus ini melihat bintang itu, semangat baru pun muncul di dalam diri mereka untuk menempuh perjalanan, untuk bertemu, untuk berjumpa dengan raja yang baru lahir itu. Waktu, tenaga, materi tidak menjadi persoalan bagi mereka. Zona nyaman mereka tinggalkan. Kampung halaman mereka juga tinggalkan. Mereka menempuh perjalanan yang sangat melelahkan dan tentu yang sangat berbahaya. Saudara-saudara, kondisi saat itu sangat berbeda dengan kondisi pada zaman sekarang. Pada waktu itu tidak ada sepeda, tidak ada motor, tidak ada mobil, tidak ada kereta cepat, apalagi pesawat atau jet. Unta adalah alat transportasi terkeren pada zamannya. Dan kita dapat membayangkan menunggang unta dengan waktu perjalanan tentu sangat lama. Karena kecepatan unta ini tidaklah secepat kita menggunakan kendaraan pada zaman sekarang. Hujan, panas, siang malam, para Majus ini alami di sepanjang perjalanan yang mereka lewati. Perjalanan yang mereka tempuh adalah perjalanan yang sangat jauh, penuh tantangan, dan juga sangat melelahkan. Medan yang mereka lewati adalah medan yang berat. Mereka melewati padang gurun, menempuh perjalanan yang berliku-liku. Ada ancaman dari penyamun, dari binatang buas. Dapat saja dalam perjalanan yang ditempuh oleh para Majus ini, mereka mengalami kekurangan baik makanan, minuman, mereka menghadapi sakit, mereka mengalami kelelahan, tidur di tempat yang tidak layak. Namun Bapak Ibu sidang jemaat, sidang masa raya Natal yang dikasih Tuhan, semua itu tidak menyurutkan semangat para Majus untuk terus melangkah, untuk berjumpa dengan sang raja yang baru lahir itu. Mereka terus maju tanpa kena lelah. Mereka terus melangkah tanpa menyerah. Hingga tiba pada tujuan, yaitu berjumpa dengan Yesus,
sang raja yang baru lahir itu. Dari bagian pertama ini, apa yang dapat kita pelajari? Apa yang dapat kita teladani dari orang-orang Majus ini? Yaitu semangat yang tidak pernah padam. Semangat yang tidak pernah luntur dan pudar. Ini yang patut untuk kita teladani di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Agar sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki semangat yang tidak pernah padam. Semangat yang tidak pernah luntur, semangat yang tidak pernah pudar. Seperti perjalanan orang-orang Majus, perjalanan hidup orang percaya, perjalanan kita semua adalah perjalanan iman yang tentunya tidak terbebas dari berbagai macam hal. Entah itu masalah, entah itu tantangan dan lain sebagainya. Ada kalanya kita diizinkan untuk merasakan kekenyangan, tetapi di saat yang lain kita diizinkan untuk mengalami kelaparan. Ada saatnya kita boleh merasakan suka, tetapi di saat yang lain kita mengalami duka. Ada saatnya kita mengalami rasa senang, tetapi di saat yang lain juga kita mengalami kesusahan. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, semuanya ini tidak bisa kita pungkiri dalam perjalanan kehidupan iman kita seperti orang-orang Majus. Dua sisi dalam hidup kita itu senantiasa beriringan. Ada tawa dan air mata. Ada kekurangan dan ada kelimpahan. Ada sukacita, tetapi juga ada duka cita. Kendati demikian, hendaklah semangat kerinduan kita untuk terus melakukan perjumpaan dengan Tuhan tidak boleh luntur, tidak boleh padam, tidak boleh pudar. Apapun tantangan yang dihadapi, berapapun berat dan pahitnya masalah hidup yang diizinkan harus kita alami. Kita meneladani dari perjalanan orang Majus untuk berjumpa dengan raja yang baru lahir. Agar kita terus melangkah dengan iman. Kita terus melangkah dengan semangat. Dan semangat kita tidak pernah hilang, tidak pernah padam. Kita terus melangkah untuk berjumpa dengan Yesus Sang Juru Selamat yang sudah mengasihi kita dengan kasih yang besar. Lalu yang kedua, yang telah dilakukan oleh orang-orang Majus. Para Majus ini menempuh perjalanan dengan memperhatikan petunjuk dari Tuhan. Itu dapat kita lihat dalam ayat 2b, ayat 9, ayat 10, dan ayat 12. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para Majus ini melihat bintang. Dan mereka mengikuti bintang itu dengan setia. Kemana arah bintang itu, ke situ kaki mereka melangkah. Dan kita melihat bersama para Majus ini tidak mengandalkan kekuatan diri. Walaupun mereka adalah orang-orang cerdas, orang-orang intelek, mereka tidak mengandalkan pengetahuan diri mereka, pengalaman mereka, tapi mereka mengandalkan petunjuk dan tuntunan Tuhan.
Dan ternyata kita melihat bersama ini adalah kunci sehingga orang Majus tiba pada tujuannya dan dapat berjumpa dengan Yesus. Tanpa berjalan seturut petunjuk yang nyata dari Tuhan, para Majus ini pasti akan tersesat. Mereka akan kehilangan arah dan mereka tidak akan pernah tiba pada tujuan untuk berjumpa dengan sang raja yang baru lahir. Petunjuk dari Tuhan inilah yang memberikan pengharapan kepada orang Majus untuk mereka terus berjalan di dalam kepercayaan. Dari bagian yang kedua ini, apa yang dapat kita pelajari, apa yang dapat kita teladani dari orang Majus. Saudara-saudara, sebagai orang percaya kita diajak agar kita bersama-sama menjalani kehidupan kita ini sesuai dengan petunjuk Tuhan. Sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ketika kita berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan, yakinlah bahwa kita tidak akan tersesat dan mengalami kebinasaan. Apa petunjuk Tuhan bagi kita sebagai orang percaya? Tidak ada lain adalah firman Tuhan itu sendiri. Daud mengatakan, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Barang siapa menjalani hari-hari hidup dalam terang firman Tuhan, ia tidak akan tersesat. Ia tidak akan kehilangan arah dan tujuan. Di dalam perjalanan hidupnya mengiring Tuhan. Tetapi setiap orang yang menjalani hari-hari hidupnya dengan mengandalkan petunjuk dari dunia ini, mengandalkan kepintaran, pengetahuan, pengalaman, saudara-saudara, menjadi peringatan, kita pasti akan mengalami tersesat. Dan kita tidak akan pernah dapat berjumpa dengan Tuhan. Kita akan kehilangan arah dan kita akan kehilangan tujuan. Karena itu mari kita bersama-sama taat, setia mengikuti dan menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Memang kadangkala petunjuk dari Tuhan melalui firman-Nya itu begitu sangat sulit untuk dilakukan, untuk dilaksanakan. Karena seperti pil itu begitu pahit untuk diteguk. Tetapi ia boleh menyehatkan rohani kita, sehingga kita tetap sehat dan sehingga langkah kita tetap disinari, membuat kita tidak hilang arah, membuat kita tidak tersesat dan mengalami kebinasaan. Lalu yang ketiga yang dilakukan oleh orang-orang Majus ketika mereka bertemu dengan Yesus, para Majus dilingkupi dengan sukacita yang besar. Dan mereka mewujud nyatakan sukacita dengan sujud, menyembah Tuhan, serta mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Itu dapat kita lihat di dalam nas kita, ayat 11, ayat 2C, ayat 11A dan ayat 11B. Saudara-saudara, sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan, setelah orang Majus ini menempuh perjalanan yang sangat jauh dan tentunya sangat melelahkan, akhirnya para Majus ini berjumpa dengan raja yang baru lahir itu.
dilakukan oleh orang-orang Majus ketika mereka berjumpa dengan raja yang baru lahir itu? Apa hati mereka menjadi marah, menjadi kecewa karena kenyataan yang mereka lihat tidak sesuai dengan harapan yang ada di dalam diri mereka, tidak sesuai dengan bayangan mereka? Saudara-saudara, teks firman Tuhan kita mengatakan mereka tidak marah, mereka tidak kecewa. Orang Majus ini, mereka tidak menyia-nyiakan perjumpaan mereka dengan sang raja yang baru lahir. Para Majus ini sangat bersukacita. Lalu mereka sujud dan menyembah Yesus. Dan kita melihat di sini, orang Majus ini bukan tipe orang-orang yang munafik dalam mencari dan menyembah Yesus seperti Raja Herodes. Dikatakan dalam pembacaan kita tadi, Herodes berusaha mencari dan menyembah Yesus dalam kemunafikan karena takut kehilangan kekuasaan yang ia miliki. Namun para Majus adalah orang-orang dalam hari ini bertekad kuat untuk menyembah Yesus meskipun saat mereka berjumpa dengan Yesus sang raja yang baru lahir itu, antara harapan dan kenyataan berbanding terbalik. Dalam pikiran, dalam bayangan para Majus, tentu dalam pikiran dan bayangan kita semua, seorang raja itu pasti penuh dengan kemegahan dan kemewahan. Tinggal di istana yang mewah, berpakaian yang mewah dan bersih, dikelilingi para pengawal. Namun kenyataan yang ditemukan oleh orang-orang Majus, sang raja itu lahir di Betlehem, Efrata, sebuah kota kecil di antara kaum Yehuda. Tidak di istana yang megah, tapi di kandang ternak. Tidak berpakaian mewah, tapi terbungkus lampin. Tidak tidur di tempat yang empuk, tempat yang nyaman, tempat yang harum, tapi di dalam palungan. Yusuf dan Maria, orang tua Yesus, adalah rakyat jelata, orang yang biasa-biasa saja. Namun Bapak Ibu sidang jemaat, hal yang luar biasa, para Majus ini tidak undur dari niat semula. Mereka datang dengan hati yang tulus. Mereka menyembah Yesus dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Dan firman Tuhan mengatakan, para Majus ini tidak saja hanya sujud menyembah, tetapi mereka mempersembahkan yang terbaik kepada raja yang baru lahir itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang menebarkan bau harum. Dan pemberian yang diberikan oleh orang Majus ini adalah sebagai ungkapan sukacita, sebagai ungkapan syukur atas telah lahirnya sang raja, yaitu Yesus Kristus, sang juru selamat dunia. Sidang Masa Raya Natal dari bagian ketiga ini, apa yang dapat kita pelajari, apa yang dapat kita teladani dari orang-orang Majus ini? Saudara-saudara, pengalaman orang Majus dalam perjumpaan dengan Yesus juga dapat menjadi pengalaman kita sebagai orang-orang percaya di dalam kita mengikut Yesus.
terkadang apa yang kita temukan atau yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita bayangkan. Mungkin kita mengharapkan hidup bersama Yesus adalah kehidupan yang bebas dari masalah, bebas dari tantangan, bebas dari penderitaan. Kehidupan yang mulus, kehidupan yang lancar, kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang selalu meraih keberuntungan. Tetapi kenyataan justru sering persoalan dan tantangan silih berganti kita hadapi, terjadi dan harus kita alami. Mungkin hal-hal yang baik atau keberhasilan yang kita harapkan, tetapi justru kegagalan, kekecewaan, kehilangan, keputusasaan yang kita peroleh, yang kita dapat, yang kita terima. Saudara-saudara, ingatlah para Majus di dalam nas kita. Mereka tidak undur ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka tetap dengan hati yang tulus. Mereka tetap dengan hati yang penuh syukur, menyembah Tuhan Yesus sebagai Sang Raja yang baru lahir. Dan juga kita bersama-sama diajak untuk seperti orang Majus, belajar memberi yang terbaik pada Tuhan sebagai wujud syukur kita karena Ia telah menjadi juru selamat kita, karena Ia telah mengasihi kita, karena Ia telah menjadi penebus akan dosa-dosa kita. Kalau orang Majus dikatakan dalam nas kita tadi, mereka memberikan yang terbaik berupa emas, kemenyan, dan mur. Kita semua sesuai dengan subtema, kita pun dapat memberi yang terbaik kepada Tuhan. Memberi yang terbaik kepada Tuhan itu, saudara-saudara, tidak hanya dilihat dari harta dan juga dari materi, tetapi melalui apapun yang dapat kita lakukan bagi Tuhan. Subtema Sukacita Natal membangun kebersamaan untuk berkarya melalui beragam talenta dan cara. Berkarya, beragam talenta, kita memiliki talenta yang tidak sama. Dan kita dapat berkarya melalui berbagai macam cara bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya sangat bangga dan memberi apresiasi kepada Bapak Ibu sidang jemaat, secara khusus Jemaat GKI Sinar Kasih. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkarya dilakukan dengan banyak cara bagi Tuhan. Keahlian, kemampuan, talenta yang kita miliki, yang kita punyai itu diberikan oleh Tuhan bermacam dan beraneka ragam. Dan kita dapat menggunakan itu semuanya untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kita melakukan hal itu adalah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang merasa bersukacita dan bersyukur karena Tuhan sudah mengasihi, menyelamatkan, dan memberkati kita, serta yang telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib bagi kita bersama-sama. Dan yang terakhir, sebagai penutup dari renungan ini,
di dalam dan bersama dengan Yesus, kita harus selalu mengimani, kita harus selalu mempercayai, selalu terbuka jalan yang baru bagi orang-orang yang percaya. Memang tadi sudah dikatakan kepada kita, hidup kita mengikut Yesus bukan berarti hidup kita bebas dari berbagai macam tantangan. Tapi walaupun demikian, kita tidak boleh hilang pengharapan, sebab selalu ada jalan yang lain bagi orang yang percaya yang Tuhan Yesus sediakan. Di dalam dan bersama Tuhan selalu terbuka bagi kita jalan yang baru dan masa depan yang baru di tengah-tengah berbagai macam bahaya, kesukaran, dan lain sebagainya. Dan di dalam Tuhan tidak ada seorang pun dan tidak ada kuasa apapun yang dapat menutup jalan hidup orang percaya. Sebab Tuhan selalu membuka jalan bagi orang-orang yang mau taat, yang mau percaya kepada Dia, seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan bagi orang-orang Majus di dalam ayat yang ke-12. Ia memberikan jalan yang lain. Sekalipun Herodes memiliki rencana, tetapi rencana Herodes itu gagal. Rencana Herodes itu takluk di bawah daripada kuasa Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin.